Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sudah baca doa sebelum belajar? Sok baca doa dulu ya. Baik. Kali ini Ibu akan menerangkan atau membuka pembelajaran dengan tema yang sama 2E, yaitu tentang alat ukur. Kalian tahu alat ukur itu apa saja yang ada di sekitar kita? Baik, alat ukur itu terbagi menjadi dua. Ada alat ukur baku dan ada alat ukur tidak baku. Nah, Ibu akan terangkan tentang alat ukur baku. Baik, alat ukur baku yang ada di sekitar kita dan kalian pasti pernah melihatnya adalah satu penggaris. Kalian pasti punya di rumah. Ini adalah penggaris. Ini adalah alat ukur baku. Satu penggaris. Dua meteran. Ini adalah meteran baju. Kenapa meteran sama penggaris berbeda, Bu? Ya iya, kalau penggaris ini bentuknya keras ya. Kalau meteran itu bentuknya lebih lentur. Kenapa dibuat lebih lentur? Agar mempermudah mengukur. Ini untuk meteran untuk para penjahit. Nah, lebih lentur, bisa mengukur lengan, bisa mengukur badan ya. Lalu Ibu punya juga alat ukur. Ini juga sama meteran. Tapi bedanya meteran yang digunakan penjahit dan meteran yang digunakan si abang-abang bangunan itu lebih ini lebih keras ya. Ini roll meteran namanya. Ya, ini bisa digunakan untuk mengukur tanah atau halaman rumah kita, mengukur kayu, mengukur pagar. Ini biasanya amang-amang pakai seperti ini. Baik, ada juga satu lagi yang disebut jangka sorong, alat ukur jangka sorong. Ibu tidak punya di rumah, tapi bisa dilihat nanti di buku. Jangka sorong itu bentuknya seperti begini, terus nanti ada buletannya untuk disorong-sorong gitu. Berguna untuk mengukur ukuran besi yang bulat-bulat ya. Itu namanya jangka sorong. Baik. Nah, seperti yang sudah Ibu kasih tahu, alat-alat tersebut ada di rumah Ibu ya. Mungkin kalian juga ada di rumah. Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Ya. Kita harus banyak berterima kasih sama Allah. Allah itu betul-betul membuat badan kita, tubuh kita itu berguna semuanya. Nah, salah satunya Allah memberikan tangan, memberikan kaki. Itu adalah untuk salah satunya dipergunakan untuk mengukur juga, mengukur secara tradisional. Jadi kita harus banyak-banyak terima kasih sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah dapat tangan ya. Ada apa aja Allah memberikan keistimewaan kepada kita yang tidak semua makhluk Allah mempunyai, yaitu kita diberikan alat ukur tidak baku. Baik, perhatikan di layar laptop Ibu. Nah, baik anak-anak, ini Ibu akan terangkan tentang, ini hanya pengetahuan di luar buku aja ya. Alat ukur tidak baku. Apa saja alat ukur tidak baku ada di tubuh kita? Satu,
kita bisa menggunakan jengkal. Nah, ini jengkal ya. Jengkal itu jari-jari kita. Dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Ini jengkal. Seperti ini menggunakannya ya. Nah, ini jengkal. Lalu ada yang dinamakan hasta. Nih nomor 2. Hasta itu apa? Dari ujung tengah sampai lutut kita. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Begini ya. Nih contoh ya, mengukur televisi. 1 dari ujung ini sampai sini. Ini adalah 1 hasta. Lalu kita ukur lagi. Tuh, berarti ini 1,5 hasta. Begitu ya. Lalu ada depa. Bu, depa yang kayak gimana ya? Depa itu dari ujung jari tengah kita sampai ujung jari tengah kanan dan kiri. Nah, ini depa. Nah, ini adalah 1 depa. Lalu satu lagi ada yang namanya langkah. Nah, ini kaki ya. Kaki, Allah memberikan kaki kepada kita, bisa juga berguna untuk mengukur benda dengan langkah. Biasanya mengukur halaman yang luas, lapang bola, atau rumah yang luas, atau apapun yang luas-luas. Biasanya alat tradisional orang tua kita biasanya menggunakan ini. Ini alat tradisional. Tetapi alat ukur tidak baku ini tidak bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Seperti ini penggaris, ini itu sudah pasti segitu. Kalau yang jengkal, alat ukur tidak baku itu tidak bisa digunakan, itu karena setiap manusia atau setiap orang alat ukurnya atau jarinya, depaknya atau hastanya itu akan berbeda. Kalian mengukur suatu benda dengan jengkal kalian dan jengkal mamah kalian atau orang tua kalian atau yang lebih besar itu akan berbeda. Ya, contoh mengukur televisi. Lihat, mengukur televisi. Jari ibu akan mengukur televisi ini. Berapa jengkal ya? 1, 2, 3, 4 jengkal. Tangan ibu mengukur televisi ini adalah 4 jengkal. Kalau kalian yang mengukur, jari kalian yang mengukur tentu akan lebih banyak hitungannya karena jari kalian lebih kecil. Apalagi kalau adik kalian yang masih umur 2 tahun misalnya atau 3 tahun atau TK ukur. Silakan kalian bandingkan antara jari mama, jari kalian dan jari adik kalian. Pasti berbeda. Dan ini adalah akan jadi pengalaman seru buat kalian untuk mengukur apapun sekitar rumah di sekitar rumah kalian. Nanti ada tugasnya dari ibu ya. Nah, setelah itu tetapi kalau untuk pengukuran yang baku ini seperti mengukur penggaris itu akan sama semua. Contoh, Abin menggunakan penggaris, Aldrik menggunakan penggaris, misalnya Sahla juga menggunakan penggaris. Itu untuk pengukurannya itu akan sama. Contoh, ibu akan menggunakan ini penggaris alat ukur meteran. Nah, ini alat ukur meteran. Wah, meterannya agak ini aja deh, penggaris deh. Baik, penggaris ibu terangkan tentang penggaris ya. Penggaris ini bagaimana Bu cara menggunakannya? Lihat kalian, ada penggaris ini. Nah, penggaris ibu itu titik nolnya adalah di sini. Ini adalah kepalanya. Kalian lihat titik nolnya, lalu ada angka-angkanya kan? Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalian gunakan penggarisnya yang bagian atas ya, yang banyak.
angkanya yang banyak. Nah, bukan yang bawah. Yang bawah itu angkanya besar-besar dan terlalu jarang. Jadi yang ini ya, yang atas. Gunakan yang atas. Ini adalah pangkal kepalanya dan ini adalah ujungnya atau ekornya. Ekornya yang ibu punya adalah 30. Satuannya untuk penggaris adalah cm atau sentimeter. Ingat, satuannya apa untuk penggaris? cm. Apa? cm ya. cm. Nah, untuk meteran, nih untuk meteran baju dan meteran roll itu satuannya adalah meter atau meter. M saja untuk meteran. cm untuk penggaris. Pakai cm untuk penggaris ya. Baik. Kita buktikan bahwa pengukuran baku itu akan sama semuanya dengan yang teman-teman kalian punya. Contoh, ibu akan mengukur buku. Nah, buku ini mau Abin, mau Arsati, mau Umair, mau siapapun, kalau mengukur memakai alat ukur baku itu akan sama. Ibu ukur ya dari titik 0. Lihat, dari 0 sampai ke sini. Berapa? 28 cm. Baik, kita coba dengan pulpen ibu. Pulpen ibu kalau diukur jadi berapa ya? Titik 0 di pangkal kepalanya. Berapa ini? Sampai sini? 14 cm. Nah, bisa dibuktikan ya. Sementara untuk pengukuran tidak baku ini akan berbeda. Tadi 28 cm. Sekarang coba kita pakai jengkal. 1 lebih. Berarti 1 lebih. 1 jengkal setengah untuk pengukuran memakai tidak baku. Nah, sudah mengerti antara alat ukur yang kita punya? Ada alat ukur yang baku, ada alat ukur tidak baku. Yang tidak ada baku itu pasti berbeda jumlahnya setiap orang. Sementara alat ukur baku itu pasti setiap orang pasti ukurannya sama. Baik, untuk tugasnya nanti ibu sharekan, dan untuk tugas agar kalian have fun di rumah, kalian membuat atau mengukur bersama keluarga. Boleh sama mama, boleh sama papa, boleh sama adik, atau sama kakak, atau sama kakek, atau sama nenek, silahkan. Nanti kalian tuliskan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Tuliskan nanti nomor, nama benda, alat ukur yang kalian gunakan, terus siapa yang mengukur. Misalnya Abin yang mengukur, sama mama, atau sama papa, atau sama adik, atau sama kakak, nenek, kakek, boleh. Silakan cantumkan di sini nama orangnya. Nanti hasilnya akan berbeda antara Abin
dan mama itu akan berbeda hasilnya. Mengukur apa ini? Ada 9 benda yang harus kalian ukur di rumah. Silahkan. Nah, ini nanti hasilnya akan berbeda. Nanti di sini alat ukur. Alat ukur, kalian tuliskan alat ukurnya. Apakah kalian mengukur halaman rumah itu dengan jengkal atau dengan hasta atau dengan depa? Silakan tuliskan di sini alat ukurnya. Lalu setelah kalian bikin di sini, misalnya halaman rumah di alat ukurnya depa. Abin berapa depa? Misalnya Abin 10 depa, sementara Mama 5 depa misalnya, gitu ya. Pasti akan berbeda. Nah, silahkan ditulis. Silakan ditulis, Ibu zoom ya. Nggak bisa di zoom. Di sini aja. Nah, kelihatan nggak? 1 halaman rumah, 2 kasur, 3 televisi, 4 ruang keluarga, 5 kulkas, 6 lemari, 7 meja, 8 kompor, 9 guling. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian, tematik kalian, menggunakan kolom-kolom seperti ini ya. Nah, nanti ke depannya nanti Ibu sharekan lagi halaman berapa saja yang harus dikerjakan oleh kalian dengan menggunakan alat ukur baku atau penggaris. Nah, nanti ke depan alat ukur ini juga akan digunakan, tapi nanti untuk pembelajaran berikutnya ya. Makanya kalau mamahnya nanti keluar atau siapa aja yang keluar atau mungkin punya di rumah, boleh membeli ini ya, meteran ya, untuk pembelajaran berikutnya. Meteran ini saya beli paling 2000 atau 3000 gitu, lupa lagi, di Obras ya, di toko Obras. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan protokolnya. Ibu kangen kalian, aduh, tapi begini ya. Ya udah, demikian pembelajaran tema alat ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Dadah.